teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang filosofi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang terkenal dengan semboyan ing rasa suntulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Filosofi ini memiliki makna mendalam tentang peran pendidik. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pemikiran pendidikan di Indonesia sangat relevan dengan isu-isu pendidikan modern, seperti pendidikan inklusif, pendidikan berbasis teknologi, dan pendidikan karakter. Ing rasa suntulada, guru sebagai teladan di depan. Ing madya mangun karsa, guru membangun semangat dan memberikan motivasi di tengah. Tuturi handayani, guru memberi dorongan dari belakang agar peserta didik menjadi mandiri. Hubungan dengan isu pendidikan. 1. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Prinsip ini sejalan dengan semangat humanisme Ki Hajar Dewantara yang menempatkan setiap anak sebagai individu unik dengan hak belajar yang sama. 2. Pendidikan teknologi. Di era digital, teknologi menjadi alat penting dalam pembelajaran dan dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan mandiri. Guru juga bertindak sebagai pengarah untuk memastikan teknologi digunakan secara bijak dan sesuai tujuan pendidikan. 3. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi perhatian utama di tengah tantangan globalisasi dan degradasi moral. Filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam membangun karakter anak. 2. Kita membahas tentang Paulo Freire. Filosofi pendidikan Paulo Freire dikenal melalui pendekatan pendidikan yang membebaskan atau pedagogia of the oppression yang menekankan dialog kesadaran kritis dan transformasi sosial. Filosofi ini sangat relevan dengan berbagai isu pendidikan modern, termasuk pendidikan inklusif, teknologi, dan pendidikan karakter. Hubungan dengan isu pendidikan modern. 1. Pendidikan inklusif. Freire mendorong pendidikan yang memberdayakan semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif, di mana semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan hak yang sama untuk belajar. 2. Pendidikan berbasis teknologi. Teknologi dapat menjadi alat untuk mewujudkan pendidikan yang membebaskan. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran kolaboratif. Namun, Freire mengingatkan agar teknologi dapat digunakan dengan bijak. 3. Pendidikan karakter. Freire menekankan pentingnya humanisasi dalam pendidikan yang erat kaitannya dengan pembentukan karakter. Pendidikan harus membantu siswa memahami nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, kita membahas tentang filosofi Maria Montessori. Filosofi pendidikan Maria Montessori terkenal dengan pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak, yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan alami anak. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan modern, khususnya dalam pendidikan inklusif, teknologi, dan pendidikan karakter. Hubungan dengan isu pendidikan modern. 1. Pendidikan inklusif. Filosofi Montessori sangat mendukung pendidikan inklusif karena pendekatannya yang menghormati perbedaan individu. Setiap anak diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. 2. Pendidikan berbasis teknologi. Teknologi dapat digunakan dalam pendekatan Montessori untuk memperluas pengalaman belajar anak, tetapi harus tetap sesuai dengan prinsip belajar melalui praktik. Namun Montessori mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak tanpa menggantikan interaksi langsung dengan lingkungan fisik yang kaya. 3. Pendidikan karakter. Pendidikan Montessori secara langsung menamakan nilai-nilai karakter seperti kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kesimpulan, ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Peserta didik bukan sekedar objek, tetapi subjek yang aktif dalam proses belajar. Kebebasan adalah elemen penting dalam pendidikan, namun kebebasan ini tetap dalam kerangka tanggung jawab,
baik secara sosial maupun individu. Pendidikan sebagai alat transformasi. Ki Hajar Dewantara menekankan kebudayaan, Freire menekankan kesadaran sosial, dan Montessori menekankan potensi individu. Semua bertujuan untuk menciptakan manusia yang merdeka, kritis, dan berkepribadian luhur. Dengan mengembangkan prinsip-prinsip dari ketiga tokoh ini, pendidikan dapat menjadi sarana untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.